Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wa qulna ya adamu inna hadha 'aduwwun laka wa li zawjika wa la yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Wa idza qulna ay wadkur lan tuce ilinga sira Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah untuk mengingat kembali kisah Nabi Adam. Wadkur lan ilinga sira Muhammad idkulna nalikane ngendika sapa ingsun idkulna nalikane ngendika sapa ingsun lil malaikati maring para malaikat kepada para malaikat perintah usjudu padha sujud sira kabeh li Adam maring Adam fasa jadu mongko padha sujud sapa malaikat fasa jadu mongko padha sujud sapa malaikat illa iblisa angin iblis wa huwa utawi iblis abul jinni iku bapak jin. Jadi menurut tafsir Jalalain, iblis itu adalah leluhurnya jin. Karena ana sapa iblis yushibu iku mbaturi menemani sapa iblis al malaikata malaikat wa ya'budu lan nyembah sapa iblis wa ya'budu lan nyembah sapa iblis Allah ing Allah ma'ahum sertane malaikat. Jadi ini gambaran perilaku iblis sebelum ada Nabi Adam, bahwa iblis itu yang berbaturan atau berteman, yang menjadi partner dari malaikat untuk bersama-sama menyembah Allah dulu sebelum ada Nabi Adam diciptakan. Apa halembangkang sapa iblis? Apa halembangkang sapa iblis? Anis sujudi saking sujud li Adam maring Nabi Adam. Kola
ngendika sekolah ngucap sapa iblis. Ini disebutkan alasan kenapa iblis tidak mau melaksanakan perintah sujud kepada Nabi Adam. Qala ngucap sapa iblis berkata, ana utawi ingsun iblis khairun iku luwih bagus sapa ingsun minhu tinimbang Adam. Saya itu lebih bagus, lebih baik daripada Adam. Kalau saya lebih baik, ngapain saya sujud kepada Adam? Kalau dilengkapkan begitu. Terus kemudian ayat berikutnya, fakulna, setelah melihat fenomena pembangkangan iblis ini, maka Allah pun memberikan petunjuk kepada Nabi Adam. Fakulna, monggo ngucap sapa ingsun Allah, ya Adam, he Adam, inna hal sak temene ikilah iblis, inna hal sak temene ikilah iblis, aduun iku dadi musuh, aduun iku dadi musuh laka maring sira, wali zaujika lan maring bojo wadon ira. Ya nanti kalau dalam studi Al-Quran, suami atau istri itu disebutnya zauj. Jadi dalam Al-Quran zauj itu artinya pasangan. Maka jangan heran kalau fikih nanti akan menjadi bias. Biasnya bagaimana? Kalau laki-laki namanya zauj, suami. Kalau perempuan atau istri disebutnya zaujah. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada satupun istri itu disebut zaujah. Adanya zauj. Artinya apa? Mengambil akar kata yakni zauj bermakna pasangan. Jadi seseorang A laki-laki, seseorang B nikah, kemudian menjadi statusnya suami istri. Dalam konsep Al-Quran itu dua-duanya menjadi satu pasangan. A menjadi pasangannya B, B menjadi pasangannya. Nah, pasangan inilah yang kemudian diwakili dengan satu statement yaitu zauj. Jadi zauj itu mencakup suami dan juga mencakup makna istri. Ya. Wali zaujika lan maring bojo wadone Nabi Adam. Hawa rupane Siti Hawa. Bil maddi kelawan diwaca dawa. Hawa maksudnya gitu, panjang bacanya. Bukan hawa ya, bukan ya. Ini kalau kita melihat bahasa terjemah ini kan agak problem. Maka dalam pedoman transliterasinya itu nanti ada. Kalau ada kalimat ya atau ada huruf tepatnya menunjukkan huruf ini dibaca panjang, maka itu nanti ada simbol dikasih tanda strip di atas huruf itu. Jadi hawa itu h ya, untuk tidak memaknai hak ini kan hak hawa itu, maka h titik bawah, berarti itu bukan h tapi h. Wanya biasa, a-nya ini adalah strip atas, menunjukkan bahwa a-nya itu double. Jadi bacanya hawa u normalnya, tapi dibaca hawa a karena isim fi'il mushar. Bil madhi lawan diwaca dawa. Fala yukhrijanna mongko aja ngetokaken sapa iblis uma ing sira loro, sira Adam lan Hawa. Fala yukhrijanna mongko aja ngetokake temenanan. Ini adalah tauhid. Fala yukhrijanna mongko aja ngetokake temenanan sapa iblis uma ing sira loro minal jannati saking swarga, minal jannati saking swarga. Kalau memang mereka berhasil mengeluarkanmu dari
surga, berarti medun dari turun dari surga. Tata abu mongko dadi payah sira. Tata abu mongko dadi payah sira bil harsi kelawan jogo. Ya, ini kan khitabnya kepada Nabi Adam, atau titah ini, aturan ini berlaku dari Allah kepada Nabi Adam. Kalau kamu turun dari surga Adam, maka kamu akan repot. Kenapa? Kamu harus jaga siapa? Jaga istri. Maka dari ayat ini nanti akan menjadi dasar pengetahuan, sumber pengetahuan apa dalam filsafat itu namanya epistemologi, tentang tanggung jawab suami, bahwa suami itu wajib jaga istri dan anak-anaknya. Maka di dalam kita ini suami itu harus lebih berani daripada istri dalam menghadapi apapun, menghadapi masalah, menghadapi tragedi, dan harus lebih bertanggung jawab, harus punya nilai tanggung jawab yang lebih. Karena ada konsep, ya, bagaimana Al-Quran mengatakan fatashko, itu adalah konsekuensi yang akan diambil oleh seorang suami ketika dia menikahi seorang perempuan, yaitu apa? Dia akan mengalami kerepotan, dia akan mengalami kepayahan, dia akan menjadi penanggung jawab. Kalau bahasanya Al-Quran fatashko, ya fatashko, ya iku ndadekake kamu jadi payah. Ingat ya, tapi payah ini adalah payah yang sesuai regulasi. Artinya apa? Payah yang tidak akan sia-sia, tapi payah yang akan mendapatkan apresiasi, mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wazar'i, lan bercocok tanam. Ya. Jadi kita repot harus menyediakan makanan. Zat ini bercocok tanam sebagai wujud untuk menghasilkan makanan yang bisa dimakan oleh istri dan anak. Wal hasodi, lan panen atau sudah capek nanam, capek memelihara, atau capek memupuk, capek menjaga, capek nanti panen. Kebayang ya kalau ini petani. Buat tahni lan masak, atau fenomena ini tidak ada di dalam surga. Wal khubzi, lan gawe roti, gawe makanan sebagai simbol ya. Wa ghairi dzalik, lan liyane mengkono harsi ilahi. Kebayang ya, di surga tanpa ada capek, tanpa ada lelah, tanpa ada payah, semuanya tercukupi di dalam surga. Tapi ketika sudah turun ke bumi, maka konsekuensinya menjadi repot. Jadi fatashko ini bukan celaka ya, tapi menjadi payah. Maka pastikan Anda harus punya sikap mental bahwa menikah itu nanti memiliki resiko, memiliki tanggung jawab. Resiko itu Anda harus punya kerja yang lebih, Anda harus punya pikiran yang lebih, Anda harus memberikan yang lebih. Lebih dari apa? Lebih dari sekadar kebutuhan kita. Ada kebutuhan istri, kebutuhan anak-anak. Dan ini sebuah pilihan yang harus dipilih dan konsekuensinya pun harus siap. Maka di titik ini dalam perspektif Islam, menjadi laki-laki itu dalam tanda kutip ya, aslinya kalau mau dipikir, aslinya kalau mau direnungkan itu berat. Bukan seperti omongannya orang genderis itu. Ya, Al-Quran Islam itu diskriminasi, perempuan itu dimarginalkan, perempuan itu dinomorduakan. Misalkan masalah waris, kenapa laki-laki dapat 2 kali lipat, perempuannya hanya separuh atau 1. Kenapa laki-laki saksinya cukup 1 orang, tapi perempuan 2, gitu ya. Kenapa perempuan gitu, tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa izin suami, dan seterusnya.
Ini kalau kita lihat secara teks atau kita lihat secara positivistiknya, aturan hitam di atas putih, kelihatannya laki-laki dominan atau laki-laki superior. Tapi saya pastikan kalau secara hakiki, kalau kita pelajari secara ontologi, secara esensialisme, berat kedua. Kenapa? Mulai urusan A sampai Z itu tanggung jawab laki-laki, tanggung jawab suami. Pendidikan kita anak itu bukan tanggung jawab ibu, tapi tanggung jawab suami. Jadi kalau Anda sebagai santri misalkan, kalau minta uang itu bukan sama ibu, sama bapak, mestinya begitu. Ya tentu yang masih punya bapak atau yang ada bapak, mestinya seperti itu. Ya, jadi betapa beratnya tanggung jawab suami, tanggung jawab menjadi orang yang memimpin orang lain dalam tanda kutip. Ya kebayang. Semakin banyak yang dipimpin kan semakin banyak pertanggungjawaban, semakin banyak kerepotan. Nah ini sebuah pilihan yang harus Anda pahami betul ya. Sikap mentalnya harus dijaga. Ya, terus wa kasar lan geringkes sapa Allah ala syitaihi ing atase kangelane Nabi Adam. Jadi fatasqa itu jadi kangelan, jadi payah. Kalau engkau Adam dan Hawa sampai keluar dari surga ini, maka sungguh engkau Nabi Adam, bukan Siti Hawa. Ya Siti Hawa dapat konsekuensi ya, tapi yang lebih adalah Nabi Adam. Engkau Adam, kalau sampai keluar dari surga, maka sungguh engkau akan mengalami kepayahan, repot. Maka kita menjadi paham kenapa kalau kita ini ngomong atau sedang diskusi, sedang komunikasi dengan teman kita, dengan orang tua kita, atau dalam organisasi, wah kok dia si A kok jarang datang kalau rapat, dia kok jarang datang ikut kegiatan, oh iya sekarang dia repot. Nah repot itu maknanya adalah sudah memiliki keluarga yang harus tanggung jawab nafkah, memberikan perlindungan, terus macam-macam. Jadi cukup dengan bahasa apa? Repot sekarang dia. Nah kita yang pernah ngaji atau tahu itu paham bahwa menjadi suami itu mempunyai konsekuensi repot. Itu adalah statement yang pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam. Manakala Nabi Adam benar-benar keluar dari surga, maka akan mengalami kangelan, payah, repot bagi bahasa kita. Gitu. Istri nggak bisa tidur, iya caranya seperti anak nangis, gimana nanti diem, terus macam-macam. Maka di sini menjadi kata kunci, Anda nanti kalau menjadi seorang suami harus siap repot, harus siap direpoti. Direpoti siapa? Ya direpoti itu sama anak. Itu tanggung jawab. Itu menjadi konsekuensi. Li anna rajula krana sak temene wong lanang suami yas'a iku iku tanggung jawab saka rajul ya saatnya jalan artinya apa? aktif untuk memberikan tanggung jawab ala zaujatihi ing atase bojo wadone rajul. Ya, maka ini ya harus dipahami ya. Jika Anda nanti sudah menikah, kang, maka semua urusan domestik, urusan rumah tangga itu semuanya tanggung jawab suami. Kalaupun sampai maaf saja butuh hutang karena ingin keperluan tertentu, saya pastikan yang tanggung jawab yang
ya melaksanakan itu suami, bukan istri. Kalaupun istri bantu silahkan, itu luar biasanya seorang istri. Tapi saya pastikan yang tanggung jawab, kalaupun sampai butuh, kalau sampai perlu dengan cara hutang, pastikan itu wilayah tanggung jawab suami. Apa tuh sini tuh? Jadi makanya kenapa kok agama memberikan apresiasi yang luar biasa kepada suami bagi istrinya ya, atau istri wajib memberikan apresiasi yang luar biasa kepada suami karena tanggung jawabnya orang enteng, tidak ringan, dunia akhirat. Kenapa? So akhirat, besok di akhirat masih diusut kepemimpinan Anda sebagai seorang suami. Yang kemarin kita sampaikan, kalau kita orang tua iso ngaji, kalau kita sebagai orang tua iso ibadah, bisa ibadah dengan baik, bisa sholat 5 waktu, bisa sholat 5 waktu, bisa baca Al-Quran, maka pasti Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana dengan istrimu, bagaimana dengan anakmu? Ya toh, maka seenak-enaknya wong itu aslinya nek mau jujur. Ya saatnya bekerja, tapi saatnya pulang di rumah itu bisa kumpul istri dan anak, bisa ibadah bareng, bisa makan bareng. Kenapa? Tanggung jawab itu benar-benar akan Anda laksanakan dengan baik. Maka ini lagi-lagi tolong untuk bisa dipahami ya, kepada Kang, kepada Mbak-mbak, kepada Kakang untuk memahami konsep agama tentang pernikahan. Jadi ayat ini nanti akan disampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir. Berapa kali Allah mengulang kisah Nabi Adam, kisah sejarah penting dari pelajaran penting dari Nabi Adam alaihissalam ketika beliau berada di surga dan akhirnya beliau berada di bumi ini. Itu diulang dalam beberapa ayat, akan diulas dalam beberapa ayat. Dan surat Toha ini adalah dari yang kesekian kali pengulangan kisah Nabi Adam. Nah, konsepnya kenapa kok pengulangan itu dilakukan? Oh, berarti ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang urgent, ada sesuatu yang sangat perlu untuk terjadi pengulangan. Karena kemarin kita sudah paham dan sudah sampaikan dalam beberapa konsep kemarin bahwa kita atau manusia ini itu seringnya banyak lupa, sehingga Al-Quran sering mengingatkan kita biar lupa kita nggak nemen-nemen, nggak terlalu ngono ya ngono tapi aja ngono gitu ya gitu, tapi nggak gitu-gitu banget gitu maksudnya. Nah oleh karena itu kisah Nabi Adam alaihissalam, kisah Siti Hawa alaihissalam ini terjadi pengulangan beberapa kali karena ada konten yang penting, konten yang sangat urgent. Persoalan rumah tangga itu sekali lagi yang nyata, yang real itu setelah nikah, bukan sebelum nikah. Maka kita paham ya, kenapa kisah Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam terjadi pengulangan berkali-kali, karena memang yang namanya seseorang ketika sudah terikat dengan pernikahan sebagai suami dan istri, saya pastikan urusannya nggak sederhana, urusannya nggak ada henti-hentinya, urusannya nggak ada putus-putusnya. Punten Pak ini yang sudah nikah, punten ya Mas Odin, nggak akan ada henti-hentinya. Karena nggak ada henti-hentinya, maka Al-Quran memberikan support, memberikan peringatan, nggak cukup sekali. Diilingi mana? Kenapa? Ya saking urgennya kehidupan rumah tangga, pentingnya ya memiliki ilmu yang cukup dalam berumah tangga, pentingnya mempunyai tanggung jawab yang besar sebagai seorang suami. Kita ini kan simbol dari penerus Nabi Adam, laki-laki. Dan Anda Mbak sebagai simbol penerus Siti Hawa. Nanti akan kita lihat berapa kali Allah mengulang kisah Nabi Adam dan Siti Hawa ini. Ya, jadi sekarang dilanjut. Surat Toha 116, Tafsir Jalalain.
ingatlah engkau, dalam kurung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ingatlah engkau dalam kurung Nabi Muhammad SAW, di saat kami Allah berkata kepada para malaikat, tanda kutip, bersujudlah kalian, dalam kurung ya, sujud sebagai bentuk penghormatan, bukan sujud ibadah. Dan sujud ini saya ulang maksud yang kemarin sebenarnya ini. Dan sujud ini dengan membungkukkan punggung. Ini harus dipahami. Jadi sujudnya jangan sampai tergambar sujud kita sebagai umat Nabi Muhammad yang punya syariat sholat sujud. Salah besar ya. Jadi sujud yang dimaksud oleh Allah dalam konteks kisah Nabi Adam beda dengan sujud yang diperintahkan oleh Allah maupun Rasulullah Muhammad kepada kita untuk melaksanakan sholat. Kalau sujud sholat itu adalah meletakkan kepala di lantai atau tempat sujud. Dan sujud ketika sholat adalah sebagai bentuk penghambaan. Namun sujud yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat dan juga iblis, yang itu kita dengar kisah kemarin, iblis berada di tengah-tengah malaikat itu, adalah sujud ya penghormatan, bukan sujud ibadah. Dan sujudnya pun bil inkhilai, dengan membungkukkan punggung. Jadi ini yang menjadi masalah ketika orang tidak belajar Al-Quran, tidak belajar tafsir, atau nggak boleh salaman kok membungkukkan kepala. Betul ya? Ini ada teman sebelah kita ini, aliran sebelah ini, alay. Menurut saya alay kayak gitu. Jadi kalau salaman dengan orang tua nggak mau membungkukkan. Jadi ya jangan setarakan apa? Itu musyrik. Kenapa musyrik? Itu menyerupai dengan rukuk, dengan sujud. Itu tidak boleh, sujud itu hanya kepada Allah. Loh, kalau kita mau belajar Al-Quran, sujudnya malaikat itu malah Allah yang memerintahkan, dan itu tidak menjadi problem karena urusannya beda. Maka kalau kita salaman kepada orang tua, kepada guru atau orang yang lebih tua dari kita misalkan, itu sekali lagi bukan bentuk kesyirikan atau bukan sebuah tindakan penyekutuan kepada Allah, tapi itu adalah bentuk penghormatan sesuai dengan adab perilaku yang tidak dilarang oleh agama. Jadi ini juga sama. Ya sungkem kepada orang tua ketika nikah, atau ini sama nggak dengan rukuk? Nggak sama. Sama nggak dengan sujud? Nggak sama. Undangnya ajar semua. Kita sebagian. Ya ini tentu pilihan kita, pendapat kita yang tentu orang boleh setuju boleh tidak. Artinya kita meyakini ini benar meskipun kita tidak menganggap paling benar. Jadi acara sungkeman setelah nikah atau kepala kita misalkan diletakkan di lutut orang tua kita, kemudian kepala kita dipegang oleh orang tua, didoakan, itu sebenarnya nggak boleh, itu syirik, itu sama dengan menyembah orang tua itu, insya Allah. Paham? Jadi ada kalimat yang harus kita pahami secara ontologi, secara epistemologi, secara aksiologi. Maka saya sering mengatakan kepada adik-adik, tolong ketika Anda berbicara dengan siapapun, ngomong dengan siapapun, mendengarkan apapun yang diomongkan orang, dan ini adalah sebenarnya tips untuk tidak terjebak dengan hoax. Saya sering mengatakan ini, kalau di kuliah saya ulang, di pasca apalagi saya sampaikan apa? Anda harus bisa memahami 3
ranah filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologi berarti Anda harus tahu hakikat. Sejatinya yang diomongkan itu apa sih? Saya sudah paham belum? Kalau belum paham, tanya. Nah, berita hoax itu tidak bermasalah ontologi. Yang ngomong nggak paham, yang diajak ngomong nggak paham, terus kejegal satu saja itu sudah hoax. Yang kedua, epistemologi, sumbernya dari mana? Ya hanya diteruskan, masya Allah. Hoax lagi. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologinya kira-kira bagaimana? Aplikasinya bagaimana? Mengarah kepada destruktif apa konstruktif? Kalau konstruktif berarti memberikan bangunan yang baik, memberikan arah yang baik. Kalau destruktif itu merusak. Nah, ini contoh. Maka di era medsos ini, filsafat menjadi ilmu yang menjadi idola, ilmu yang menjadi ilmu yang penting untuk dipelajari. Ranah ontologi, ranah epistemologi, dan ranah aksiologi harus benar-benar dipahami dengan baik. Ini untuk keluar dari jebakan-jebakan postingan-postingan atau berita-berita yang tidak tahu sumbernya. Pokoknya kalau tidak bisa dikonfirmasi hoax, pokoknya kalau sumbernya nggak jelas ya hoax. Ingat-ingat. Pokoknya kalau arahnya adalah destruktif, hoax. Maka ini kenapa ini penting? Saya sering mengatakan ini. Kuliah kami terberat waktu di UIN Sunan Kalijaga itu adalah kuliah dengan Prof. Amin Abdullah. Setahu saya di dekade tahun 2014 ya, 13-14. Ya, dulu yang menentukan profesor di lingkungan PTKI, Perguruan Tinggi Agama Islam, se-Indonesia itu 2 orang. Satu dari UIN Sunan Kalijaga namanya Prof. Amin Abdullah, 2 dari UIN Syarif Hidayatullah namanya Prof. Sutresno. Kedua-duanya saya pernah ketemu. Kalau Prof. Amin karena saya diajar S2 S3, tapi Prof. Sutresno pernah mengikuti pelatihan ketika pembinaan dosen di Kementerian Agama. Itu kuliah terberat. Nah, terberat ketika saya mendapatkan guru yang ya sekali lagi, sehingga ketika kita membaca buku, membaca kitab itu harus menemukan, kalau Prof. Amin sampai 7 kriteria, 7 poin. Kalau Anda baca buku nggak dapat 7 poin ini, kemungkinan Anda yang nggak paham, gagal paham, atau buku itu tidak layak untuk dibaca. Nah, salah satu adalah yang penting adalah contribution knowledge. Kontribusi untuk pengetahuannya apa? Jadi berita-berita yang Anda akses, postingan-postingan yang Anda akses, yang Anda lihat, kemudian Anda kirim, kira-kira kontribusi untuk keilmuan ada nggak? Ini dadekno wong tambah mumet, tambah puyeng, kok tambah tenang. Jika tidak ada kontribusi, buang atau cukup di handphone Anda. Dan teman-teman komunikasi, ya, teman-teman dosen komunikasi itu mengatakan gitu, Pak, untuk berita hoax itu sudah menjadi pabrik, Pak. sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi semacam apa ya? Kesempatan untuk bekerja. Jadi lahan untuk nyari uang. Dengan apa membuat berita hoax? Punten-punten. Lebih ngerinya lagi itu, Masya Allah. Jadi norma agama ini menjadi penting, Pak. Oleh pol-polan sangat penting. Jadi makanya punten ya, mungkin saya tidak akan menyampaikan 7 hal apa yang harus dipahami dalam membaca buku. Mungkin di lain waktu akan saya sampaikan. Yang jelas, kalau kita kuliah dengan Prof. Amin Abdullah itu spot jantung kita. Kalau nggak siap, wis ngeteter, pokoknya mending nggak usah bertanya. Dan waktu itu saya masih ingat betul, tugas S2 saya adalah membaca kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, kitab sosiologi pertama dalam Islam, dan tidak hanya diakui di dunia Islam, tapi diakui oleh Barat. Ya, namanya kitab Muqaddimah karya Ibnu Khaldun, kitab sosiologi pertama dalam Islam, dan diklaim sosiologi pertama dalam dunia. Saya harus menemukan 7 hal yang harus Anda temukan dalam kitab itu. Ya, di antaranya adalah keyword, kata kunci. Berat kan ya,
yang kemarin sudah saya ingatkan. Kalau skripsi itu mencari 3 kata kunci, kalau tesis itu 2 kata kunci, kalau disertasi 1 kata kunci. Itu sulitnya luar biasa. Yang kedua adalah harus menemukan teori, theoretical framework. Teorinya apa yang dipakai dalam buku ini. Yang keempat adalah metodenya bagaimana dalam menyampaikan. Nah, saya tulis makep ini kuat bukan baca buku. Yang itu. Tiga adalah penelitian terbaru. Jadi adanya tentang prior riset itu artinya bagaimana? Riset yang terdahulu yang menjadi ketersinambungan dari kitab itu, dari buku itu. Buku ini posisinya di antara buku-buku yang ada di mana? Sehingga tugas kami walaupun 1 mata kuliah, puyengnya luar biasa. Ya taruhlah kita kalau mau jujur, mau mandi aja sudah nggak sempat itu. Theoretical framework sudah ya. Prior riset itu berarti apa? Anda harus menemukan posisi kitab ini di antara belantara kitab-kitab yang lain. Buku ini di antara belantara kitab-kitab yang lain itu posisinya di mana? Dan saya masih ingat betul ketika saya komparasikan dengan pendapatnya Prof. Samsul Anwar, guru besar kami di bidang usul fikih, Ketua Pusat Majelis Taklim Muhammadiyah saat ini, masih dulu mengatakan yang beliau kemarin Muhammadiyah memfatwakan di era pandemi ini ya korban tidak dengan menyembelih binatang tapi dengan membagikan obat atau peralatan-peralatan orang yang terkena dampak COVID. Ya sangat kita hargai itu. Ini ijtihadnya Majelis Taklim Muhammadiyah. Itu Prof. Samsul menyampaikan. Nah, beliau mengatakan termasuk pekerjaan tersulit dalam menulis sebuah tulisan itu adalah memposisikan tulisan kita di antara belantara tulisan yang pernah ada. Paling sulit kalau Prof. Samsul. Kenapa? Rata-rata jangankan S1 skripsi, jangankan S2 tesis, sampai S3 disertasi pun, ketika mahasiswa, ketika kami begitu ya menulis itu, yang terjadi adalah kataloging, pekerjaan perpustakaan yang menceritakan buku ini adalah buku yang bercerita ini, buku ini tentang ini, tentang ini. Menempatkan posisi kita sebagai bentuk continuity and change itu tidak ada. Parah waktu itu kami dihabisi sama Prof. Samsul, tentu itu menjadi banyak. Dan semua catatan beliau ketika saya maju presentasi untuk proposal disertasi habis-habisan waktu itu. Kalau ujian terbuka itu kan hanya menggembirakan orang banyak. Tapi ujian mulai proposal, ujian komprehensif, ujian tertutup, nah itu yang super benar-benar kita dihabisi. Nah ini yang saya maksud saya begini. Kenapa saya cerita seperti ini? Tolong kepada teman-teman ketika Anda membaca buku atau maka di sini kita nggak pernah tertarik membaca maaf saja ya, membaca novel. Kontribusi tulisnya apa? Kerangka teorinya apa? Posisi tulisannya jadi apa? Kalau nggak ketemu. Jadi saya pusing luar biasa waktu itu untuk mendapatkan nilai A. Jadi ya saya tidak bermaksud apapun kecuali memotivasi adik-adik. Tolong ketika membaca buku temukan kata kunci, temukan metodologi, kerangka teori, prior riset, ya, posisi penulisan ini. Terus jangan lupa ya kontribusi to knowledge, ya, kontribusi untuk pengetahuannya. Dan lagi-lagi ini menjadi penting di ranah keilmuan agar kita tidak terjebak dengan berita-berita hoax. Ini kalau mau jujur, mau diurusi, grup-grup yang kita ikuti hampir tidak lepas dari yang namanya terjebak dengan hoax. Pokoknya kalau nggak bisa dikonfirmasi, ya hoax. Pokoknya kalau tidak memberikan kontribusi to knowledge, ya hoax. Ini penting. Jadi sekali lagi kepada seluruh adik-adik yang masih kuliah itu untuk diperhatikan tentang bagaimana ranah epistemologi, filsafat ilmu ketika kita sedang membaca, membicarakan, ngomong karo wong padha, ngomong karo wong iki. Ya, kalau kita menggunakan 3 ranah ini, ya wis nanti akan terbaca sejauh mana kemampuan orang itu.
tentu ini menjadi PR bagi saya pribadi untuk terus belajar untuk maknanya. Terus koma itu kan ya. Jadi sujudnya tadi apa? Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, dan sujudnya adalah dengan membung, bukan bil inhina. Ya, bersujudlah kepada Adam. Titik. Kemudian para malaikat itu bersujud fasajadu, kecuali iblis yang berada di tengah-tengah malaikat. Ini tafsir yang kemarin ya, kita pengulangi saja ini. Kecuali iblis yang ada di tengah-tengah malaikat. Titik. Iblis itu adalah leluhurnya jin. Iblis itu adalah leluhurnya jin. Dan dia bersama-sama dengan malaikat untuk menyembah kepada Allah selama belum ada Nabi Adam. Bersama-sama malaikat untuk menyembah kepada Allah. Titik. Iblis tersebut membangkang untuk melakukan sujud, kepada Nabi Adam, seraya mengatakan qala ana khairun min, seraya mengatakan saya itu adalah makhluk yang lebih baik daripada Adam. Saya itu adalah makhluk yang lebih baik daripada Adam. Titik tanda kutip. Kemudian dilanjut. Surat Toha 117 tafsir Jalalain. Prolog dulu ya. Melihat kenyataan ini, maka kemudian tanda kutip, kami berkata, kami Allah ya, wahai Adam, kami berkata, wahai Adam, sesungguhnya iblis ini, sesungguhnya iblis ini adalah musuhmu. Sesungguhnya iblis ini adalah musuhmu dan musuh bagi istrimu. Iblis ini adalah musuhmu dan musuh bagi istrimu. Yakni Siti Hawa. Jangan sampai iblis itu benar-benar mengeluarkan kalian berdua. Jangan sampai iblis itu benar-benar mengeluarkan kalian berdua
dari surga, minal jannati, dari surga. Yang bisa menyebabkan engkau Adam, yang bisa menyebabkan engkau Adam menjadi kepayahan, bukan celaka ya, tapi payah ya, menjadi kepayahan. Gitu. Artinya dengan sebab turun dari surga akan menyebabkan engkau Adam, Nabi Adam ya, menjadi payah dalam menjalani kehidupan, ya. Mulai harus bercocok tanam, mulai dari menjaga istri, dalam kurung keluarga itu, menjaga istri, keluarga dan seterusnya. Terus bercocok tanam sebagai simbol apa? Memenuhi kebutuhan pangan. Ya. Harus payah memanen, payah atau repot memasak, payah membuat adonan makanan, dan lain sebagainya. Pokoknya repot untuk memenuhi apa? Kebutuhan papan, keamanan kan. Mohon maaf, biar istrinya nggak kedinginan, dia dibuatkan rumah. Kalau belum punya rumah, ya ngekos biasanya. Kalau belum punya ngekos, ya wis melu mertua indah kan gitu. Rumah mertua indah, kalau saya ngomong dulu disindir. Gimana kan? Masih di rumah mertua? Oh, jadi RMI ya Pak? Kan apa itu? Rumah mertua indah, ngomongnya begitu. Kenapa nggak indah? Ya indah banget. Ora usah bangun, atau listrik nggak usah bayar, makan kadang ikut, masya Allah, untung ya. Maka saya sering menyampaikan kepada adik-adik, nanti kalau di rumah mertua jangan lama-lama, ya syukur-syukur maksimal setahun, tidak usah lama-lama. Ya tentu kecuali anaknya cuma satu, tidak ada yang lain, anaknya banyak, itu tidak bagus untuk perkembangan psikologi anak. Ya, untuk apalagi dalam menjaga sebuah privasi keluarga. Kan setiap keluarga kan punya ADRT sendiri, ada anggaran dasar sendiri kan. Tidak prinsip kan berbeda satu rumah tangga yang lain. Ya, makanya ini mohon maaf ya, Al-Quran ini sudah menyimpulkan dengan bahasa yang sederhana, fatashko, bahwa Anda itu ketika sudah memilih pada akhirnya nikah setelah sekolah atau kuliah selesai, setelah mondok dan seterusnya, pastikan Anda akan mengalami yang namanya fatashko, kepayahan, kerepotan. Betul. Belum lagi kalau kita ini berbicara, maaf, istri sakit, anak sakit, seperti yang kemarin ceritakan Bu Haji. Belum lagi atau punya keinginan A, B, C dan seterusnya, terus payah mah. Maka ya pastikan Anda punya mentalitas, ya kalau memilih suami atau memilih istri, pada akhirnya itu harus punya komitmen bahwa siap untuk diajak berjuang bareng, untuk tidak mengatakan siap diajak sengsara. Ya mau sapa sing gelem ya, siapa yang mau hidup kok diajak sengsara, ya gak ada yang mau. Tapi maksudnya apa? Harus punya kesepakatan bahwa hidup ini dilalui dengan perjuangan, berjuang bareng, begitu ya, berproses bareng. Dan lagi-lagi hidup itu yang enak ya tentu adalah hidup yang dilalui secara wajar dan bertahan. Ini adalah nasihat Kiai Haji Abdul
itu yang saya ingat betul ya. Hidup yang paling enak itu dilalui secara wajar dan bertahap. Sedurunge duwe mobil misalkan, ya mestinya di sepeda motor dulu. Sebelum punya sepeda motor, sepeda ontel. Sebelum sepeda ontel ya tentu jalan kaki. Normal, jangan sampai dari jalan kaki kok langsung mobil. Itu bisa bahaya itu. Karena tidak mengalami proses atau kewajaran yang bertahap itu. Jadi hidup mari kita lalui dengan cara wajar dan bertahap. Ya wis, kepengen jadi orang pinter, jadi instan. Ya kayak tadi malam, pengen wiridan menjadi orang alim, mimpi. Kalau kata Kiai, mimpi. Karena ilmu itu bukan warisan orang tua. Orang tuamu alim, pinter, dodeng lah kamu. Tapi Anda nggak mau belajar, ini bakal pinter karena ilmu bukan warisan. Jadi wajar dan bertahap. Jadi sidik demi sedikit. Nah itu yang enak begitu. Maka ini ya tolong untuk dipahami bahwa Al-Quran memberikan satu keyword, satu kata kunci. Fatashko, ini adalah kata kunci bahwa hidup berumah tangga nanti Anda akan mengalami kepayahan. Enggak Pak, nikmat Pak, saya itu dengan dia memandangnya saya sudah tentram, di sampingnya saya sudah nyaman sekali. Iya, itu kalau belum nikah, belum sah ya begitu itu. Tapi kalau sudah resmi, sudah sah, apalagi punten-punten sudah punya anak, urusannya gitu. Kalau nggak ada mentalitas, tidak ada pengetahuan, tidak ada keyakinan yang diarahkan oleh agama, abot. Yang ada adalah punten, ribut, merasa paling benar, cekcok dan seterusnya. Makanya ini mohon maaf kakak ya, yang calon suami, mbak-mbak yang calon istri, untuk bisa dipahami bahwa setiap pernikahan yang akan Anda temui nanti ada kata kunci yang Anda harus selalu bareng-bareng. Di situ ada namanya kepayahan, kerepotan. Dalam bahasa Arab kan fatashko. Ya. Jadi kalau bil harsi berarti itu simbol dengan apa ya, kebutuhan papan, rumah, tempat untuk berlindung, menjaga istri dan anak-anak kita. Atau wazari berarti kebutuhan apa? Kebutuhan pangan, mencukupi dengan bercocok tanam. Ini karena mainstream orang dahulu kan gitu. Karena masih periode kan dulu kan masih zaman pertanian kan, belum zaman industri kan gitu. Dan nanti ada ya pangan, papan, sandang. Ya, harus itu juga ya, pangan, apa, sandang, pakaian dan sekaligus rumah. Maka tiga hal ini harus ada dulu. Di sini inilah kami, mohon maaf ya, dididik oleh orang tua, dididik oleh guru-guru kami. Punten rumah tangga yang penting itu loh. Pangan, papan, sandang, wis. Aja mikir sing aneh-aneh dulu. Jangan mikir punya yang lain dulu. Titik. Pangan, papan, pangan, ya, sandang, pangan dulu, makanan ya, makanan, sandang, pakaian, yang ketiga papan, rumah. Nomor 3 ini. Yang lain-lainnya harus tiga ini kepegang. Jadi jangan mikir yang lain-lain dulu, pengen punya ini dulu, tapi tiganya ini membeli, jangan. Ya ini pesan kami seperti itu kepada adik-adik nanti suatu saat. Jadi ini kebutuhan pokok dasar ini. Jadi jangan pengen ini dulu. Atau, ya kalau mampu ya silahkan, tapi kalau dibuat prioritasnya itu. Dan ini Quranik, kalau Anda seperti itu Quranik bagaimana? Mempunyai landasan epistemologi Al-Quran. Jelas itu. Jadi enggak hidup itu mengikuti tren, tapi hidup itu mengikuti aturan. Jadi saya katakan hidup itu tidak mengikuti tren, tapi hidup itu mengikuti aturan. Aturannya itu kebutuhan dasar kalau dulu, baru kebutuhan yang lain. Primer, sekunder, tersier, doruriyat, hajiyat, tahsiniyat kalau bahasanya Imam Ghazali. Gitu ya Pak ya. Makanya Anda harus planning ke depan, kita punya rencana ini silakan, enggak apa-apa. Tapi tiga hal ini menjadi kunci, menjadi utama dan harus dipenuhi. Dan ini oleh Al-Quran repot siro itu. Mohon maaf, kadang kita bekerja sampai larut malam, tangan lembut. Kadang kita kerja sampai maaf kepanasan karena harus keluar dari rumah. Atau mohon maaf sekalipun di dalam harus melewati komputer di pedes matanya loh. Jadi maksimalkan 3 jam mata kita harus berhenti untuk tidak lihat laptop karena radiasinya itu kan bahaya. Pegel itu lihat. Hati loh, duduk terus
kurang minum, ya sok boyoan. Oh semacam-macam. Oh soalnya saya gampang, orang saya ada sih kok kaget. Dan ada salman kata kuncinya adalah tasko. Ingat-ingat ya. Terus tafsir Ibnu Katsir. Gitu ya. Oh, masih belum sebentar lagi. Titik. Dan lain sebagainya tadi ya. Allah Subhanahu wa taala mempersingkat waktu. Allah Subhanahu wa taala mempersingkat pernyataannya dalam menjelaskan kehidupan di luar surga. Di luar surga berarti di dunia ya. Di luar surga konteksnya ini berarti ya di dunia. Dengan menyebut kalimat fatashko, dalam kurung ya, kerepotan yang akan dialami. Ya. Apalagi punten-punten yang jauh dari akses perkantoran, akses kesehatan, akses transportasi harus kebayang. Di daerah-daerah tertentu ya pelosok-pelosok itu pedalaman. Ya setiap kabupaten kan ada pedalaman kayak apa. Terus dikarenakan seorang suami, ini masih hukum keluarga ya, avalusasi. Dikarenakan seorang suami itu akan bergerak untuk melakukan tanggung jawab. Dikarenakan suami akan bergerak melakukan tanggung jawab untuk istri. Iki aturannya ngono. Ya. Desainnya nggak gitu. Desainnya ya akeh wong lanang secara tanggung jawab ya akeh. Banyak sekali. Banyak sekali apa? Kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif. Tersia-siakan dan sebagainya. Jadi itu ya. Ingat ya, aturannya, regulasinya adalah suami itu gerak aktif untuk melakukan tanggung jawab. Itu kata kunci. Jadi ya, ini konsekuensi yang harus Anda pilih sebagai seorang laki-laki yang tadi harus punya tanggung jawab. Intinya tanggung jawab itu harus aktif, tanggung jawab itu harus gerak, tanggung jawab itu lahir batin. Terus pola-pola berat gak jadi suami? Waduh. Makanya mbak-mbak itu sebenarnya kalau Anda nanti menjadi wanita berkarir, ya tolong jangan lupa tugas Anda sebagai seorang istri. Ini semuanya kan hampir calon wanita karir semua, udah kuliah kabeh. Mungkin mindsetnya pikirannya kan pengen jadi guru kalau tadi. Nah, saya ekonomi pengen wira swasta atau pengen menjadi entrepreneur kan, terus dalam benaknya kan gitu. Maka tetap kita ingatkan kepada mbak-mbak calon ibu rumah tangga, calon wanita karir, saya pastikan ada hak yang melekat kepada diri Anda yang itu tidak bisa lepas sekalipun Anda bekerja. Yaitu apa? Hak untuk berbakti kepada suami, untuk mengikuti suami, karena sesungguhnya kebutuhan Anda bukan Anda yang memenuhi, tapi suami yang bertanggung jawab. Saya katakan bukan tanggung jawab ya, tanggung jawab itu maksudnya gimana? Kalau tidak bisa dipenuhi, ya nego. Dah, nanti kalau punya uang baru kita berikan. Kalau enggak ya saya utang dulu. Harus fair. Ini agama ini, bukan budaya loh. Di sini ada budaya yang harus kita luruskan. Jadi fenomena wanita berkarir sudah kita sampaikan kemarin, boleh-boleh saja asalkan
ridho suami, dapat izin suami, tidak melalaikan tugas. Kalau tugas dilalaikan ya suami ridho, suami memperbolehkan gitu. Kalau enggak ya waduh sotok. Saya sampaikan, jadi fenomena wanita kami itu salah satu judul makalah yang kami buat dulu ketika pasca ya. Judul mata kuliah kami itu adalah filsafat tentang keluarga. Itu yang asal adalah Prof. Samsul Anwar waktu itu. Dan ini maaf ya, salah satu yang saya bahas waktu itu adalah tentang, saya kebetulan dapat tugas tentang fenomena kawin kontrak, filsafat tentang nikah mut'ah atau kontrak. Waktu itu masih ingat betul saya, dan saya dihabisi dicecar ya, dihabisi itu dicecar sama teman-teman ya, termasuk teman saya sekarang kuliah di Belanda, S3 di Belanda ya. Akhirnya saya juga dibela sama Prof. Samsul bahwa ya soal pilihan orang ya jangan kamu paksa. Muhammadun sudah menjadi sunni ya jangan kamu paksa menjadi syiah gitu. Karena kalau kawin kontrak menurut sunni kan nggak boleh, nikah itu sunni kan nggak boleh, kita nggak boleh kan. Tapi syiah kan boleh. Nah, saya disuruh jadi syiah. Saya mengatakan, saya mempertahankan sunni kesunnian saya. Teman saya, Muhammadun itu kamu nggak mau out of the box lah kira-kira sekarang. Kamu tidak mau berpikir di luar kebiasaan sih, maka jadinya seperti itu kamu. Ya itu tentu diskusi yang ilmiah ya, silakan aja rasanya mengenai. Ya jangan paksa Muhammadun untuk menjadi syiah kalau dia sudah memilih sunni. Dan dalam akademik itu sah-sah saja. Jadi itu yang saya ingat betul ketika kami dapat ilmu ketika dengan beliau. Jadi ya silakan saja gitu. Yang mereka yang hambali, ya silakan saja. Yang menganggap suami istri nggak batal, ya silakan saja. Memang ada dalilnya bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah suatu saat sholat malam, ketika itu sahabat Aisyah tidur di depannya dan tangan Nabi menyenggol atau menempel kaki sahabat Aisyah dan Nabi terus melanjutkan sholatnya. Itu yang dalilnya bahwa suami istri tidak batal. Tapi kita ma'asyiras Syafi'iyah batal. Kenapa? Itu memang benar hadisnya ada, tapi itu adalah kekhususan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang tidak berlaku umum untuk kita. Contohnya makanya dia saya ingin sampaikan kepada Bapak Kangkang untuk lebih banyak membaca, untuk lebih banyak ya berwawasan agar kita nanti akan menjadi orang yang lebih aman. Profesor Dr. Abid Al-Jabiri ini sebenarnya punten. Anda jangan heran orang yang pintar. Anda jangan heran dengan orang yang cerdas. Anda jangan heran dengan ketokohan seseorang. Saya dalam tulisan saya disertasi bab 3 kalau nggak salah. Saya mengutip pendapatnya Profesor Abid Al-Jabiri dan saya mengamini, mengiyakan, setuju. Itu apa? Al-arif fawqal alim. Orang bijak itu di atas orang pintar. Maka orang pintar belum tentu bijak, tapi kalau bijak insya Allah di dalamnya pintar. Wong situasi kayak begini kok bikin kegaduhan karena begini. Saat ini kita sedang merapatkan barisan untuk bersama-sama perang dalam tanda kutip melawan COVID. Malah memberitakan yang enggak. Ingat loh. Al-arif fawqal alim. Orang bijak itu adalah posisinya lebih tinggi daripada sekedar alim pinter. Karena pola Profesor Dr. Abid Al-Jabiri dalam kitab Naqdul Aql Al, kritik nalar Al. Makanya dia saya pesan kepada Mbak kamu jangan terkecoh. Dia ngomongnya gini, wadah-wadah, rasional masuk akal. Nggak adab lah, lulus ya. Jadi di atas ilmu itu ada adab, itu ungkapan lainnya. Tapi statement yang saya terima, al-arif fawqal alim. Al-arif dari orang bijak, fawqal alim di atas orang pintar. Di atas hanya orang yang sekedar pintar. Ini cukup, mohon maaf ya, cukup untuk kita agar kita bisa menilai dan dalam tanda kutip ya untuk para manusia. Ngomong meledak pada kritik sana, kritik sini, sindir sana, sindir sini. Ya, kita ini budaya timur, kita ini memegang budaya timur. Tentu yang paling pokok adalah punya nilai agama. Apa sih kurangnya Rasulullah? Apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari kemarin Nabi
Musa dan Nabi Harun, sebejat-bejatnya Fir'aun, Nabi Musa yang jelas benar itu saja disuruh qaulan layyinan, disuruh ngomong yang baik. Menurut bisa enggak sih kita meneladani akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW ketika sahabat Aisyah ditanya ma akhlak Rasulullah. Jadi sahabat Aisyah pernah ditanya oleh sahabat, apa yang menjadi akhlaknya Rasulullah? Wahai sahabat Aisyah, kamu yang hidupnya bersama Nabi, akhlakul Rasul, akhlakul Rasul biar Quran. Akhlaknya Kanjeng Nabi ya Quran itu. Maka kalau kita berbicara nilai-nilai etika dalam komunikasi Nabi Musa, Nabi Harun dengan penguasa saat itu adalah penguasa yang tetap menyampaikan kebenaran, tetap dengan etika. Dalam bahasa Profesor Dr. Abid Al-Jabiri, bahwa kearifan itu posisinya lebih tinggi daripada hanya sekedar pinter, cendekiawan, ilmuwan atau orang alim sekalipun. Nah, untuk bilang dari kalau kita terjebak dengan seperti itu. Ya, ini mohon maaf ya Kang, Mbak, karena ke depan ini akan sangat banyak tayangan-tayangan yang bisa kita lihat. Kita nggak nyari aja dapat ya, apalagi nyari itu kayak apa? Pusing lagi kita. Saya katakan. Ya, jadi ini penting untuk bisa dipahami dan saya sampaikan tadi ya. Al-Arif Qaul Alim itu bukan statement saya tapi statementnya Abid Al-Jabiri, dan ini dalam kitab Naqdul Aqil Arab, kritik nalar Arab. Itu halamannya lupa tapi kitabnya itu, dan tokohnya siapa sudah saya sebutkan. Dan ini pembacaan saya mohon maaf ya, ini butuh waktu banyak hari, banyak bulan, banyak tahun untuk menemukan statement ini, dan kebetulan di Pak Agus Mafto koleksi video lengkap sehingga saya punya akses, termasuk punya prioritas Muhammadun, silakan kamu naik perpustakaan pribadi saya. Jadi kalau yang di bawah itu perpustakaan umum baca siapa, tapi kalau yang khusus di atas ya tentang apa ya, tulisan-tulisan Inggris, tulisan Arab yang itu penting-penting, tulisan data-data yang urgen-urgen ya, tentang bagaimana memahami Eropa, memahami Barat, memahami Amerika, memahami Yahudi sekalipun, memahami Israel, memahami Timur Tengah, memahami Mesir, itu semuanya di sini. Pemikiran-pemikiran yang ada di bagaimana yang saya punya kesempatan itu, sehingga saya menemukan ya banyak hal yang tentu bagi saya baru saat itu ya. Untungnya kita dibekali sama kiai-kiai saya, guru-guru kita untuk belajar bahasa Arab sehingga kita bisa mengakses bahasa Arab itu. Karena saya pastikan di Google saya katakan belum ada terjemah, belum ada statement. Sudah saya cek berkali-kali, belum ada. Ya memang Google itu banyak, tak buat gila sampai 70% pengetahuan yang kita butuhkan ada di Google. Tapi saya katakan masih banyak yang belum terakses melalui Google. Maka saya berharap Mbak Kang ya untuk bisa mendokumentasikan apa yang kita diskusikan, karena tentu kalau yang mau di Google ya ngapain diperpanjang-panjang. Tapi kalau yang nggak dari Google ya menurut saya ini harus didokumentasikan, harus menjadi sebuah knowledge, pengetahuan. Jadi sekarang saya kasih satu kali. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ketika Allah memerintahkan para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, merupakan bentuk peringatan Allah, merupakan bentuk peringatan dari Allah, tentang kemuliaan tasrifa Adam, tentang kemuliaan Nabi Adam dan keluhurannya. Ya, dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain yang diciptakan,
dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain diciptakan. Karena Nabi Adam itu istimewa, maka beliau diulang-ulang kisahnya, beliau mendapatkan penghormatan untuk dihormati, untuk dihormati oleh makhluk yang lain. Karena Nabi Adam dimuliakan oleh Allah, diutamakan oleh Allah, maka semua makhluk saat itu diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Termasuk ayat tentang Nabi Adam ini diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran. Dan kisah tentang Nabi Adam ini, nah ini biar Anda tahu berapa kali Allah mengulang kisah Nabi Adam. Dan kisah Nabi Adam itu, kisah Nabi Adam berarti apa? Kisah tentang kemuliaan Nabi Adam, kisah tentang keutamaan Nabi Adam dibanding makhluk yang lain. Gitu ya. Kisah tentang Nabi Adam ini diulang dalam surat Al-Baqarah 1, surat Al-A'raf 2 ya, surat Al-Hijr 3, Al-Kahfi, terus apa ini ya? Baqarah, A'raf, Hijr, Kahfi, Toha, ini pas hari ini 5, dan surat Shad 6 kali juga. Betapa pentingnya keteladanan Nabi Adam, pentingnya mengingat kemuliaan manusia. Ulang Baqarah, Al-A'raf, Hijr, Kahfi, tadi Toha sama Shad 6. Saking pentingnya, saking mulianya. Dan melalui ayat ini pula Allah mengulas kembali tentang permusuhan iblis, perseteruan abadi perseteruan abadi dalam Al-Quran. Ini memang nggak boleh, memang nggak benar, tapi ada. Jadi perseteruan abadi dalam Al-Quran itu maksudnya perseteruan antara iblis dengan Nabi Adam dan keturunannya. Menjelaskan tentang perseteruan iblis dengan Nabi Adam sejak zaman dahulu, sampai hari kiamat. Abadi itu, abadi di dunia maksudnya. Melalui ayat ini Allah menjelaskan keberadaan iblis yang membangkang, untuk melaksanakan perintah Allah, keberadaan iblis yang membangkang untuk melaksanakan perintah Allah, dan kesombongannya. Bangkang, sombong itu karakter iblis. Maka nanti ya kalau kita belajar kitab Ihya Ulumuddin, saya nggak tahu apakah kita punya kesempatan membaca enggak di sini, tapi tentu saya mengutip kitab tasawuf paling lengkap ini Ihya Ulumuddin. Kebetulan alhamdulillah kita punya anugerah untuk belajar dengan Kiai Ikhwatul di tahun 96. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali mengatakan jiwa kita ini manusia itu terdapat 2 unsur. 1 unsur malakut, unsur kemalaikatan, patuh, nurut, betul. Ini mohon maaf berarti sambalnya berantakan baru 2 hari. Sebelum dijawab lagi saya sudah lihat berantakan. Betul ya, nggak layak masuk SMA 1. Ya, nurut ya, itu karakter malaikat. 2,
kemarin saya sampai teriak sarung datang waktu pembinaan. Unsur setonnya bangkang kandani gelak orang ngandel boten. Sampai saya sehari lihat kemarin saya tuh sampai malu, ikut malu tak kata sandal bocah, jangan sampai nanti baju ketahuan kedaulan baju. Siapa kemarin mbak yang mbak ini sandal siapa mbak? Dia entah buru atau apa, kerumunan, celana pas bekas. Itu aneh, jujur aja. Sandal semleng enggak usah rapi ya. Si jine nek kene jine nang kono to. Subhanallah. Punten. Dua ya. Kita ini punya dua unsur dalam tubuh kita menurut Imam siapa? Ghazali. Unsur malakut, kemalaikatan yang punya karakter tunduk, nurut, patuh. Yang kedua, unsur setonnya apa tadi? Membangkang dan sombong. Sing dablek-dablek lho. Angel lho, diwarai. Kok duit kamplong sik lah. Spol. Ora rapi, ora rajin, ora wangi wis karaktere kuwe. Pokoknya malu. Mohon maaf bagi saya mewakili teman-teman. Delok kaya apa. Belas ini rokok ngene kabeh. Mohon maaf. Umi sudah underestimate. Ya, sebentar ya saya juga kalau mas paling sehari 2 hari. Umi sudah underestimate kayak paling sehari 2 hari mas. Enggak saya percaya diri. Kenapa? Yang ngontrol polisinya langsung gaji gitu. Punten gaji saya ngomong gitu. Malu ini, jujur malu. Piye? Belum layak ikut kompetensi siswa teladan nasional. Jangankan nasional. Gang 9 buntu ora lulus. Naudzubillah min. Mengapa kemarin saya minta tolong untuk dikomentasi? Ini biar menjadi nasihat kabeh. Perubahannya ya opo rek? Mbak Allah. Ya mungkin baca ini memang tugas kita masih PR-nya masih baru. Semoga bagi sabar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.